Apa manfaatnya kita mengikuti Kristus? Mungkin ada pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 28-31. Demikian perkataan firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, ayat ini sangat memberkati saya secara luar biasa. Karena apa manfaatnya kita mengikuti Kristus? Mungkin ada pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Narasi yang coba dibawa oleh Markus di sini adalah bahwa Tuhan Yesus baru saja memperingatkan kita semua tentang bahaya dari cinta uang dan hidup yang melekat pada harta duniawi. Kita telah melihat bahwa orang muda yang kaya dan juga bermoral ini dicegah untuk masuk dalam kerajaan Allah dan juga hidup yang kekal oleh karena cinta uang, cinta harta, dan juga materi. Di sini Petrus mengajukan sebuah pertanyaan spontan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Maksud pertanyaan ini adalah Petrus ingin membandingkan dirinya dengan murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang muda yang kaya, di mana kita sudah mendapatkan cerita sebelumnya ini. Petrus mungkin bermaksud untuk mengatakan, saudaraku, kami sudah meninggalkan semua yang tidak mau ditinggalkan oleh pemuda yang kaya ini. Jelas sekali bahwa narasi ini coba dibangun bahwa Petrus ingin membandingkan dirinya dan teman-teman murid yang lain dengan pemuda yang kaya itu. Pemuda yang kaya itu menolak untuk meninggalkan harta bendanya. Dan Petrus berkata, kami sudah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Engkau. Dapat apa? Ya, faedahnya untuk apa kami sebenarnya ikut Tuhan? Tapi disinilah kemudian kita paham bahwa bagaimanapun juga kita mengikut Tuhan, selalu ada upahnya. Sekalipun kita bukan orang yang menganut bahwa upah itu tidak penting, atau kemudian kita tidak perlu mengejar upah. Tapi memang jelas selalu ada saja upah yang Tuhan akan berikan. Bukankah dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6 ditulis. Kalau orang datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Tapi bukan cuma Tuhan ada, dia juga harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Jadi jelas, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa, hey, ada upah kalau kita mengikut dia. Nanti sampai di Yerusalem, dia akan mati. Dan murid-muridnya juga akan kebingungan. Nanti kalau dia mati bagaimana? Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Akan ada upah untuk orang yang mengikut Yesus. Sekalipun mereka akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan. Tapi ada upah buat mereka. Ya, meninggalkan semua atau meninggalkan segala sesuatu. Jadi sekarang mau dapat apa? Jawaban Tuhan Yesus ini, pengorbanan dan juga berkat. Ayat 29 pembacaan kita tadi menunjukkan pengorbanan yang mendahului proses ini. Kalau kita sudah dapat berkorban karena Yesus, itu berarti kita sudah dapat berkorban karena kasih. Itu berarti kita sudah masuk dalam kehidupan yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Inilah tujuan keserupaan yang Tuhan Yesus ingin bawa dalam kehidupan kita kembali, saudara. Inilah jalan keserupaan. Tapi yang datang kemudian adalah berkat berlipat kali ganda. Amen. Dari apa yang kita lepaskan. Dan dengan pasti, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan menerimanya pada masa ini. Bukan nanti di sorga. Ya, sudah pasti kita akan menerima
hidup yang kekal. Di sorga kita akan menerima hidup yang kekal, itu jelas. Nah, hidup yang kekal itu bukan semacam yang dibayangkan oleh orang, tapi hidup yang kekal adalah mengenal pribadi Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, atau sebuah kehidupan yang sama jenis dengan Tuhan. Itu hidup yang kekal, kehidupan Allah yang akan kita masuki tentunya. Nah, yang paling penting di sini kita perlu tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu, saudara akan masuk dalam jalan keserupaan dan kemudian masuk di dalam berkat-berkat Tuhan. Sekalipun semua itu dibungkus dengan penderitaan dan penganiayaan, which is itu yang Tuhan siapkan mereka untuk masuki nanti menuju ke Yerusalem, Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa mengikut Tuhan ada upah yang sangat besar untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Saudara, sudah lebih kurang 40 tahun kami mengikut Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian, bahwa mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu karena Tuhan Yesus, itu adalah memiliki segalanya. Memiliki apa, saudaraku? Keserupaan dengan Kristus. Memiliki apa lagi, saudaraku? Memiliki tujuan kehidupan ini, saudaraku. Dan juga memiliki damai sejahtera dan sukacita yang Yesus janjikan, yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.